Halo Sobat AMC, hari ini kita akan kembali merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita memulai renungan singkat pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mendengarkan kembali bacaan dari Injil Lukas tersebut. Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Sama saudara AMC yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang hal pengampunan dan iman. Seperti dalam perkataan Yesus dalam Injil tadi, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Sering dalam hidup bermasyarakat, kita sering dihadapi dengan tantangan-tantangan duniawi yang datang silih berganti, yang memaksa kehendak kita untuk mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidaknya kita akan terus menghadapinya. Dan dengan hal tersebut, terkadang kita secara tidak sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dari aturan-aturan, di luar dari etika-etika yang ada. Dan hal tersebut kemudian menjadi satu kebiasaan yang sangat disayangkan. Perihal seseorang dalam berbuat dosa, biasanya dikarenakan keadaan yang mendesak dan terkadang tidak menghiraukan bahwa perbuatan yang dia lakukannya dapat menimbulkan rentetan masalah yang dapat menyakiti sesamanya dan kemudian menimbulkan permusuhan. Dan dari hal itu, Yesus dalam Injil hari ini mau menyadarkan kepada kita bahwa ketika kita mengetahui sesama kita yang melakukan perbuatan dosa, setidaknya kita saling menegur dan saling mengingatkan agar dia sadar dan tidak melakukannya lagi, agar tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama kita. Perkataan Yesus dalam Injil hari ini juga telah kita hadapi semasa kita kanak-kanak, di mana orang tualah yang sebagai tongkat estafet yang mengilustrasikan ajaran Yesus tersebut di dunia nyata. Semasa kecil, orang tua kita sering menghimbau bahwa dengan berbuat dosa, kita pasti akan dimarahi Tuhan, dan Tuhan akan mengutuk kita jika kita terus berbuat dosa. Didikan orang tua tersebut kemudian berakar dan menjadi pegangan untuk kita ketika menghadapi situasi yang sama. Dan situasi yang sama itu ketika saudara dan saudari kita melakukan perbuatan
yang salah di hadapan kita. Dan tentunya kita sebagai saudara, kita sebagai saudarinya dituntut untuk saling memberi ingatkan, menyadarkan dia bahwa perbuatannya itu adalah salah, perbuatannya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kita dituntut untuk tidak merasa bosan, untuk saling menegur dan saling menyadarkan. Sebagai anak Allah yang takut akan Tuhan, kita juga perlu sadar diri dengan tidak hanya menegur, tetapi merubah diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni ketika kita tersakiti, walau perbuatan yang menyakitkan dari sesama kita terus-menerus dilakukan. Cukuplah dengan menegur dan mengingatkannya dengan baik tanpa harus saling menyakiti. Dan jikalau kesalahannya dia akui dan memohon maaf pada kita, setidaknya kita ampuni dia. Karena mungkin perbuatan yang dia lakukan pun pernah kita lakukan sebelumnya. Sama saudara AMC yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil Lukas hari ini juga Yesus mau menegaskan kepada kita dalam hal iman. Sebagaimana jawaban Yesus terhadap perkataan para rasul. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, "Terbantulah engkau dan bertanamlah di dalam laut," maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Kalimat Yesus tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap kita bahwa tiada yang mustahil bagi yang mengimaninya. Tiada yang mustahil bagi yang mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Kita sering dalam hidup timbul keraguan yang kemudian menjadi labirin pembatas antara kita yang membuat kita tersesat, membuat pembatas antara kita dengan Tuhan untuk bimbang melakukan segala hal. Kita seolah membuat jarak antara Tuhan dan kita begitu jauh, seolah kita berpikir, kita merasa bahwa uluran tangan Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam kesulitan begitu jauh, meskipun kita tahu Yesus ada di dekat kita, Yesus ada di samping kita. Hal tersebut dikarenakan ketika dalam kebimbangan kita lebih mengutamakan pikiran tanpa melibatkan hati untuk seiring sejalan. Maka dari itu, perintah Yesus di atas juga untuk menegaskan kepada kita bahwa kita janganlah selalu terpaku pada ketidakmampuan kita dan keterbatasan iman kita, agar kelak kita tidak menjadi bimbang dan tersesat oleh diri kita sendiri. Saudara-saudari AMC yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah berkata ada perbedaan antara iman untuk hal yang kecil dan iman untuk hal yang besar. Yang penting ialah benih iman yang telah ditanam dan telah berakar dalam diri kita perlu dipraktikkan dan perlu dikembangkan agar dapat menghasilkan. Mari kita kembangkan benih cinta kasih mengampuni yang telah berakar dalam diri kita masing-masing, agar iman kita akan Yesus Kristus tidak terbilang sia-sia, dan semoga benih cinta kasih mengampuni yang telah kita dapatkan mampu menjadikan iman kita akan Yesus Kristus tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Semoga.